3, 2, 1, action! Assalamualaikum, hai semuanya, balik lagi di channel YouTube Zihanation Official. Yes, sesuai judul di vlog ini aku akan bikin samyang challenge. Sebenarnya emang dari kemarin aku BM banget makan samyang, dan akhirnya aku keidean buat sekalian ngevlog sambil menjawab beberapa pertanyaan yang udah disiapin. Oke, jadi pertanyaannya udah ada di sini ya teman-teman. Ada 5 pertanyaan yang harus aku jawab. Yeay, di sisi samyangnya udah jadi. Aku bikin 2 bungkus aja ya guys. Nih, 2 bungkus. Dan aku juga udah nyiapin minumnya. Tapi rulesnya aku nggak boleh minum sampai semua pertanyaan dijawab. Enggak, maksudnya sampai 1 pertanyaan dijawab baru aku boleh minum gitu. By the way, aku minum susu pakai es karena sumpah takut kepedesan. Aku tuh nanti malah nggak bisa jawab pertanyaannya. Karena yang penting itu jawab pertanyaannya. Cobain dulu ya, masih manis apa enggak? Manis kayak yang minum. Oke, langsung kita mulai ya. Sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pertanyaan pertama. Beres banget. Apa yang memotivasi kamu sehingga kamu yakin untuk membuat channel YouTube? Pertanyaannya, yakin untuk membuat channel YouTube. Awal mulanya itu sebenarnya hobi. Jadi dari sekolah, dari zaman sekolah itu aku aktif dan sering public speaking. Waktu itu aku pernah dipercaya jadi ketua ekskul, terus aku juga pernah ikut OSIS, dan lama-lama tuh sering public speaking. Lama-lama tuh aku jadi senang, jadi hobi gitu ngomong di depan umum. Terus beberapa waktu lalu juga aku sempat bantuin teman-temanku buat mereview produk-produk mereka. Nah, mulai dari situ aku lebih tergerak tuh dan semakin yakin. Akhirnya aku bikinlah channel YouTube ini. Alhamdulillah banyak yang support, keluarga, sahabat, banyak yang ngasih saran. Dan dosen aku pun ikut support gitu. Itu sih yang bikin aku jadi semangat dan termotivasi. Dan pesan aku buat teman-teman semua nih, kalau kalian hobi melakukan sesuatu yang positif, coba deh jadiin hobi kalian itu bermanfaat, terutama buat diri kalian sendiri. Baru setelah itu bermanfaat untuk orang lain juga. Oke, lanjut cus pertanyaan kedua. Tapi makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gila pedes banget. Siapa sih orang yang paling berharga di hidup kamu? Dan kalau kamu ingin memberikan sesuatu kepada mereka, kamu ingin memberikan apa? Yang berharga di hidup aku, orang tua ya pastinya. Adik aku, abang aku, keluarga lah ya pokoknya. Sahabat-sahabat aku, teman-teman. Dan kalian yang nonton ini semuanya pun berharga buat aku. Dan yang ingin sekali aku beri buat mereka itu adalah kebahagiaan. Karena gini ya, menurut aku kebahagiaan itu nggak harus dengan kita ngasih barang atau apapun itu, tapi dengan sikap kita yang baik, dengan ucapan kita yang baik, yang menyenangkan, itu juga akan bisa membahagiakan mereka gitu. Dengan hal-hal yang sederhana pun sebenarnya bisa membahagiakan mereka. Intinya sih apapun akan aku lakukan untuk membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar aku, yang ada di sekeliling aku, terutama keluarga, tanpa melupakan kebahagiaan untuk aku pribadi. Karena gini ya, aku setuju sama statement yang menyatakan bahwa kalau kitanya nggak bahagia, gimana kita bisa membahagiakan orang lain. Jadi pastikan apa yang kalian lakukan, apa yang kita lakukan itu yang membuat diri kita bahagia juga. Karena dengan begitu, insya Allah kita juga akan menularkan kebahagiaan untuk orang lain, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Sumpah samyang tuh enak banget, cuma ya gitu pedes banget. Siap nggak kalau ada yang ngajak nikah dalam waktu dekat dan target menikah umur berapa? Kalau ada yang ngajak menikah dalam waktu dekat, belum siap. Sejujurnya aku belum siap. Satu, dari secara finansial belum mendukung. Kemudian secara kesiapan diri juga belum siap.
apalagi belum lulus kuliah juga kan. Dan masih ada rasa takut sih, karena aku belum menemukan seseorang yang mau stay sama aku bagaimanapun kondisi aku. Aku doain mudah-mudahan kalian yang nonton ini terus masih jomblo, semoga jodoh kalian segera menghampiri, semoga segera didekatkan jodohnya dunia akhirat gitu. Amin. Target aku untuk menikah, ini kan cuma target ya. Target aku menikah sih umur 24, ya mentok-mentok 25 lah, mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan dikasih umur panjang dan ada jodohnya. Aku tuh kalau ditanya kapan nikah tuh suka baper gitu, karena teman-teman aku udah banyak yang nikah, udah banyak yang dilamar, tapi ya aku belum. Udahlah, lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Impian atau harapan apa yang masih belum tercapai di hidup kamu sampai saat ini? Harapan yang belum tercapai, wisuda didampingi sama kedua orang tua lengkap, amin. Terus umroh bareng keluarga, sama menikah sama kamu. Ya, tapi saat ini sih harapan aku cuma pengen mama papa bahagia aja sih, karena aku merasa aku belum berhasil ya menjadi anak yang membanggakan gitu. Aku belum bisa bahagiain mereka. Ini pesan buat aku juga sih, sama buat teman-teman semuanya juga. Kalau kalian masih dikasih rezeki sama Allah, orang tua kalian masih lengkap, ya bersyukurlah. Dan kalau bisa sih bahagiain mereka dulu selagi kita masih dikasih umur, sebelum menyesal di kemudian. Oke, lanjut ya. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Tadi udah 4 pertanyaan. Nah, pertanyaan terakhir. Tinggal satu. Kalau kamu lagi sedih, hal apa sih yang bisa membuat kamu bangkit dan semangat lagi? Biasanya kalau aku lagi sedih itu aku jalan-jalan sambil merenung. Jalan-jalannya nggak yang ke mall, nggak yang shopping atau nonton gitu, nggak. Aku lebih suka jalan-jalan ke alam, ke puncak misalnya atau nanjak. Karena dengan kayak gitu tuh aku ngerasa aku lebih deket gitu sama Tuhan aku. Selain dalam ibadah ya, apa ya namanya ya, tafakur alam mungkin ya. Tafakur alam juga membuat aku tuh lebih dekat sama pencipta aku gitu, dan bisa bertanya-tanya gitu, kenapa ya aku bisa sesedih ini. Introspeksi diri, mungkin ada ucapan aku yang salah atau ada tindakan aku yang salah sehingga aku bisa merasakan sedih gitu. Kebanyakan orang kan melampiaskan kesedihannya dengan menangis panjang hari atau dengan mengurung diri di kamar, nggak ngomong satu patah pun. Itu sih yang lebih bahaya sebenarnya. Selain jalan-jalan juga aku kalau misalnya aku udah siap cerita, aku akan menceritakan masalahku ke orang tua. Karena semakin dewasa aku sadar gitu bahwa aku harus lebih terbuka sama orang tua. Even itu masalah kantor, masalah kampus, masalah asmara pun aku tuh cerita. Aku patah hati atau aku suka sama seseorang, itu tuh semuanya aku cerita. Gak tahu kenapa setelah cerita itu ya aku tuh lebih jadi lebih tenang aja gitu. Jadi kayak plong, gak ada beban. Buat aku bukan lagi masanya kalau kita sedih, kalau kita nangis di kamar gitu, terus ditanya sama orang tua, kamu kenapa? Terus jawabannya gak apa-apa. Enggak sih, aku sekarang nggak kayak gitu. Tapi mungkin buat yang laki-laki bisa kali ya menyembunyikan kesedihannya. Tapi kalau yang perempuan 1001 sih jadi kayak sulit menyembunyikan kesedihannya. Bener nggak? Coba deh sesama kaum hawa komen di bawah. Yeay, akhirnya selesai juga pertanyaannya. 5 pertanyaan tadi udah aku jawab. Mudah-mudahan apa yang tadi aku sharing bisa sedikit memotivasi kalian. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan belum selesai, masih ada satu segmen lagi, dimana akan ada challenge jawab cepat. Nanti pertanyaannya akan dibacain sama adik aku di belakang kamera. Oke, langsung ya. Challenge jawab cepat, cek. Nggak punya duit atau nggak punya temen? Nggak punya duit, yang penting punya temen. Jujur tapi menyakitkan atau bohong tapi bahagia?
jujur tapi menyakitkan karena nggak ada orang yang mau dibohongin cuy. Ditikung teman atau diselingkuhin pacar? Diselingkuhin pacar lah, ditikung temen sakit anjir. Mengutamakan logika atau perasaan? Perasaan dong biasanya kalau perempuan. Lokal atau bule? Lokal. Ngajak balikan atau diajak balikan? Diajak balikan. Bioskop atau taman? Taman. Karir atau nikah muda? Karir. Terakhir, pengusaha atau abdi negara? Pengusaha dong. Aku kan karena aku anak ekonomi jadi aku pilih pengusaha. Udah. Oke. Udah selesai, alhamdulillah. Oke guys, karena samyangnya masih ada jadi aku nggak habis karena aku nggak kuat makannya lagi. Jadi kalau teman-teman mau kasih aku punishment, nggak apa-apa deh, aku bersedia dikasih punishment, tapi yang manusiawi ya. Tulis aja di kolom komentar bawah aku harus ngapain karena challenge ini aku gagal. Samyangnya masih banyak dan tadi juga aku minum di tengah-tengah menjawab pertanyaan. Jadi tulis di komentar bawah ya punishmentnya. Oke guys, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ketemu aku lagi di next video ya. Jangan lupa apa? Jangan lupa apa? Woi, jawab. Subscribe. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya subscriber nambah lah pokoknya please dong subscribe. Kalau kalian sayang sama aku, subscribe sekarang juga, please subscribe sekarang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.